Ulama itu mentahkik dulu. Makanya nih, kamu itu ya, awas nih, jangan kayak siapa tadi, si guru gembul. Bego juga tuh, orang bego banget tuh. Guru gembul sama si Felix Yeo, sama aja begonya itu. Ya, sama aja ngobrolin agama, cuman si Felix Yeo masih mending. Ya, kalau Felix Yeo masih agak ngerti sama agama itu. Guru gembul nggak ngerti banget. Jadi bilangnya begini, Al-Quran itu kita kan kitab suci. Ya, kitab suci. Kitab suci itu tatkala dibaca pasti akan ada bias bagi orang yang membacanya. Makanya kita tidak bisa menentukan mana yang benar. Karena setiap orang akan punya versi masing-masing dari apa yang dia baca. Itu tolol itu. Ketololan yang hakiki itu ngomong di situ. Diheueuhkeun deui ku si Felix Yeo, kan sama-sama bodohnya itu. Ya. Kenapa? Nih, yang namanya Al-Quran itu dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mulai membuka setelah Al-Fatihah itu ada yang namanya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Alkitab, tidak ada raib, tidak ada keraguan di dalamnya, yang akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kalau misalkan jadi petunjuk nggak ada kebenarannya, kebenaran jadi relatif, mana jadi petunjuk? Atau nggak usah ada Al-Quran kalau kayak gitu mah. Kalau kebenaran itu relatif tergantung orang-orang masing-masingnya, nggak usah ada Al-Quran. Dan kalau Al-Quran ini tidak bisa dipastikan kekotingan isinya atau dalalahnya, sama, nggak perlu ada Al-Quran itu. Justru Al-Quran itu dia sifatnya bukan subjektif tapi objektif. Yang objektifnya ini yang benar sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tahu ya Rasulullah. Ulama ini ada yang bisa mengakses, makanya sebagiannya qot'i, sebagiannya dzanni. Dan ya tidak bisa disebut subjektif karena para ulama itu bukan subjektif. Ulama itu punya alat untuk membuka Al-Quran. Di antara alatnya itu ya bahasa Arab sampai tingkat baligh. Nah, jika kita sudah tahu bahasa Arab sampai tingkat baligh, maka kita akan bisa membukakan kemungkinan-kemungkinan Al-Quran ini. Misalkan ayat ini nih, ayat apa? Ayat bersentuhan kulit batal atau tidak. Ulama itu, semua ulama yang benar-benar ulama itu bisa membukakan ihtimalnya, kemungkinan-kemungkinannya. Kemungkinan pertama misalkan bahwa di dalam apa, bukan menyentuh kulit, apa, mengusap kepala itu ya, mengusap kepala. Ba-nya ini tidak palil ilsok, berarti nanti mengusap kepala harus semuanya, atau banyak itu lil tab'id. Nah, ini kemungkinannya, tidak ada kemungkinan ketiga. Kemungkinan pertama itu lil ilsok, kemungkinan kedua itu lil tab'id. Dan semua mujtahid ini tahu kemungkinannya. Nah, karena dia ada dua kemungkinan satu demikian, kemungkinan satu lagi demikian, maka ulama mencari murajjih. Nah, di dalam mencari murajjihnya ini masing-masing punya keterbatasan. Imam Asy-Syafi'i punya keterbatasan, Imam Malik punya keterbatasan. Akhirnya kesimpulannya berbeda. Itu subjektif bukan? Bukan. Itu batas kemampuan. Nah, nggak bisa kita sekarang ini Al-Quran ini subjektif. Al-Quran yang kamu pahami belum tentu Al-Quran yang saya pahami. Itu nggak bakal jadi hudan. Kalau begitu. Paham? Nah, itu awas. Jangan bodoh kayak guru gembul itu. Kebangetan bodoh nasihatnya. Terlalu. Maka cocok sama Roma Irama. Terlalu. Istirahat dulu. Wallahu a'lam bishawab.